untuk ibadah anak muda tempat ini ya. Boleh agak maju dong Kevin, Alex boleh agak maju, Tiara, Dion boleh agak maju sedikit. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya kalau kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, buat kasih-Mu yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami datang di tempat ini Tuhan, dengan satu kerinduan, dengan satu motivasi untuk kami boleh mencari Engkau, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah setiap kami pada siang hari ini. Tuhan melihat sampai kedalaman hati setiap kami. Biarlah kami boleh bebas dalam kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pujian itu boleh benar-benar lahir dari hidup kami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ini adalah penyembahan kami Tuhan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami sangat bersyukur Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami menghadap-Mu Tuhan dengan penuh rasa takut dan gentar. Tuhan yang melayakkan kami untuk ada di tempat ini. Kami mulai ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah siap kami pada siang hari ini. Kami siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Dia lebih lagi sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Belum semuanya shalom. Haleluya. Semuanya bersuka cita amin. Boleh kasih tos minimal 10 orang. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada keselamatan, ada sukacita. Haleluya. Waktu minggu
Kita siapa? Prajurit Kristus dong. Prajurit Kristus. Siap. Sekali lagi kurang semangat. Siapa kita? Prajurit Kristus. Kita siapa? Prajurit Kristus dong. Prajurit Kristus. Haleluya. King of Majesty. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini.
Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami tahu kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tuhan ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Haleluya Yesus. Segala persoalan hidupku
Ajari kami mengerti bahwa hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Mau menuruti apa yang harus kami lakukan karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil baginya. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil baginya. Semuanya seizin-Mu Tuhan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat siap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Yesus ku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesus ku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Atas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus ku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus ku besar, Dialah yang terbesar. Yang percaya Dia Tuhan kita yang besar semasa puji dan pujian ini. Yesus ku besar, Dia mengatasi semua masalah. Tahu Tuhan kami yang besar. Yesus ku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Yesus ku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus ku besar, Dialah yang terbesar. Yesus ku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesus ku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Yesus ku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus ku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Semuanya benar-benar lahir dari hidup kami, lahir dari hati kami Tuhan. Terima kasih Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kalau sebentar kami akan sama-sama duduk diam untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat siap kami melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar, membaca dan juga Tuhan mampukan kami. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, shalom anak muda. Ya, suara saya juga masih serak-serak ya. Mungkin ketua kita, ketua kaum muda juga flu ya. Ya memang beberapa hari ini banyak yang batuk pilek ya. Puji Tuhan kalau hari ini suara saya bisa keluar ya karena kemurahan Tuhan. Dan saya bisa berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat saya secara pribadi. Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya kalau bicara tentang hati ya itu luas sekali. Di dalam kalau ada tulisan dalamnya lautan bisa diukur ya. Dalamnya lautan bisa diukur atau diduga. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Kita tidak tahu, hanya yang tahu itu kita pribadi dengan Tuhan, hati kita. Kali dalam ayat firman Tuhan, dalam 1 Samuel ya, manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu melihat hati. Saat ini saya tidak tahu hati teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya. Saat ini hatinya ada apa? Saya tidak tahu ya. Meskipun di luar ya sepertinya senyum ya, tertawa, tapi hati kita tidak tahu. Kita baca yuk sama-sama dalam ayat firman Tuhan di dalam Mazmur. Mazmur pasal 90 ayat 12. Saya ingat ayat ini, sebenarnya ini ayat yang sudah tidak asing ya buat kita semuanya, tapi itu harus kita ingat ya, kita harus bisa tahu hari demi hari kita minta pada Tuhan supaya kita memiliki hati yang bijaksana ya. Mazmur pasal 90 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Garis bawahi, hati yang bijaksana. Hati yang bagaimana? Ya. Kalau hati kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah tempat kita yang aman, ya. Tempat kita berteduh. Rasanya aman, tenang. Hidup dekat dengan Tuhan. Itu berarti kita memiliki iman kepada Tuhan. Meskipun goncangan yang ada, kondisi apapun yang terjadi di luar kita, ada di depan kita, atau saat ini kita hadapi, kita tidak akan tergoyahkan. Karena kita memiliki iman. Karena kita memiliki hati yang bijaksana. Kalau pernah saya sampaikan, mungkin waktu saya berdiri di tempat ini bulan kemarin ya, bulan yang lalu ya. Ketika ada senior saya yang menghampiri saya, yang bertanya, mungkin saudara masih ingat, gimana suaminya? Gimana anak-anaknya? Karena anaknya sendiri ya, kita kiranya dijauhkan dari hal seperti itu ya. Anaknya sudah menikah. Ya mungkin Matthew pernah saya ajak menghadiri
anaknya menikah ya. Di Sun City sana ya, Sidoarjo sana ya. Ya waktu itu datang, mungkin itu ingat ya. Nah pada saat itu ya, memang kondisi kan tidak tahu ya waktu itu, namanya orang jatuh cinta ya kan. Masalah hati itu ya, jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kepada seseorang ya, wah kita menyalanya, menggebuk caranya bagaimana untuk mendekati, membuat orang ini senang, membuat pasangan kita itu senang. Nah menikahlah ini ya. Makanya beliau bertanya seperti itu, kalau baik-baik puji Tuhan. Ya karena seorang wanita gimana ya yang sudah menikah, seorang wanita itu harus tunduk kepada suami. Mungkin salary-nya, gaji bulanannya itu lebih tinggi dari laki-laki. Sebenarnya harus tetap, seorang perempuan itu harus tetap tunduk kepada suami. Mungkin di dalam dunia pekerjaannya dia menjadi seorang yang memiliki jabatan. Tapi kalau sudah di rumah itu sudah beda. Saya merasakan seperti itu. Pernah saya jadi seorang yang gak tinggi banget ya, jadi kepala TK, ya kan itu kan kepala. Yang biasanya membawai anak buah, ya. Ada guru-guru di situ. Tapi kalau sudah di rumah bertemu dengan suami, itu tetap harus bagaimana caranya? Saya sudah menjadi ibu rumah tangga, seorang istri. Sebenarnya bisa, tapi tidak bisa. Harus belajar. Dari situ saya menangkap ibu ini menegur saya, mengingatkan saya jaga baik-baik keluarganya, anak-anaknya, suami gitu ya. Mau menceritakan itu tapi tidak ada waktu. Ternyata saya dengar, padahal ini saya sebenarnya mau tanya tapi gak sempat. Ternyata ada sumber yang berbicara. Ternyata seperti ini, Mem gitu ya. Oh, berarti beliau itu mau bercerita tapi tidak sempat. Jadi anaknya berpisah ya. Sudah punya anak, sudah berapa tahun itu ya, berpisah. Jadi intinya seorang yang sudah baru menikah, sudah berumah tangga, intinya harus saling ya menjaga hati ya. Gak ada orang laki yang kuat kalau perempuannya lebih di atasnya. Meskipun posisi ada, ini istrinya itu kerja di salah satu bank yang besar di Indonesia ya. Tapi tetap sebenarnya harus tunduk kepada suami. Meskipun gajinya berkali-kali lipat dari suaminya. Tapi tetap supaya rumah tangga itu rukun, saling melengkapi ya kan. Kalau kita menjaga hati kita, saling melengkapi satu sama lain. Jadi kondisi apapun yang terjadi, meskipun ini bercerita tadi ya, meskipun suaminya atau pasangannya di bawah dia, ya sudah saling melengkapi. Saudara-saudara suatu saat akan menikah kan? Ya, saudara suatu saat akan menikah. Jadi belajar tentang kehidupan. Bisa. Ya, seorang perempuan tuh bisa. Kalau wah posisiku gini kok di rumah ya seperti itu. Enggak ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan miliki hati yang bijaksana. Ya. Jangan hanya pada saat jatuh cinta wah menggebu-gebu. Padahal sadar rumah tangga sudah beda ya. Dasar rumah tangga itu sudah beda ya. Kalau kita miliki hati yang bijaksana, miliki hati yang benar-benar Tuhan ada di dalamnya, merasakan iman yang kuat, apapun terjadi, hati kita tetap condong kepada Tuhan. Ya, karena segala tindakan, perkataan, perbuatan apapun itu keluarnya dari hati. Meskipun kita sering dengar firman Tuhan, tapi kalau hati kita tidak pernah diperbarui, ucapan kita tetap sama dengan orang yang ada di luar sana. Binatang keluar, kebun binatang keluar, ngomong bodoh, goblok. Wah. Adakah seperti itu? Padahal di atas mimbar memuji Tuhan.
Ya kan? Memuliakan, menyampaikan kebenaran firman. Memang tidak mudah. Ya, tapi kita belajar untuk menjaga hati kita. Memang sesuatu baik itu semua itu keluar dari hati. Dari mulut kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu sumbernya dari hati. Kalau perbendarannya baik, pasti keluarnya baik. Kalau perbendarannya kotor, pasti keluarnya kotor. Hati manusia yang berdosa ini penuh dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, hati di dalam hidup kita ini, hati kita ini. Makanya ada istilah, dalamnya lautan itu bisa diduga. Tapi hati manusia, siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Yang tahu, saya dengan saudara, saya tidak tahu hati saudara. Tapi saudara dengan Tuhan yang tahu. Keluarlah sesuatu yang baik, berarti hatinya baik. Itu tidak dipungkiri, pasti keluarnya sesuatu yang baik. Meskipun ada kelemahan, itu pasti manusia itu pasti punya kelemahan. Pasti punya kelemahan, tidak ada manusia itu sempurna. Kan di dalam Roma ya, semua manusia ini berdosa. Semua, tidak ada yang tidak berdosa. Misalkan yang berdiri di depan ini sempurna, oh tidak, belum tentu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa karena tidak bisa menjaga hati. Hati ini sumber segalanya. Sumber segalanya. Makanya di dalam Amsal pasal berapa? Yang tahu? Pasal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, jaga hati kita. Meskipun ada suara-suara yang tidak baik, jaga hati kita. Pernahkah kita mengalami patah hati? Pernah enggak? Ada yang pernah mengalami? Wah, rasanya terpatah-patah, hancur hatiku. Aduh, sakit. Wah, gitu ya. Sakitnya tuh di sini. Ya kan? Rasanya orang yang habis jatuh cinta terus tiba-tiba patah. Wah, rasanya sakit ya. Bukan hanya sakit tentang patah hati saja. Omongan orang itu bisa menyakitkan. Itu yang membuat, makanya hati itu perlu dibentuk. Ya. Kali dalam Yeskiel, ubah hatiku Tuhan. Supaya menjadi hati yang taat. Hati yang mudah dibentuk. Hati yang seperti daging. Daging empuk kan, misalkan kena tusukan terus. Lubang kan, tapi kembali lagi. Tapi kalau hati yang bisa mudah pecah. Ketika ada kata-kata yang menunjam, langsung pecah, piar. Sudah, gak gerejo-gerejoan. Wis gak pelayanan-pelayanan, apa ini? Pelayanan kok mulutnya seperti itu. Gak menjadi berkat. Meskipun pelayan Tuhan itu tetap manusia. Kalau kita punya hati yang bijaksana, hati yang memiliki iman kepada Tuhan, hati yang taat, hati yang baru. Tuhan, berikan aku hati yang baru. Hati yang sudah diperbarui. Hati yang tidak mudah pecah. Meskipun ada kata-kata yang menyakitkan, kembali lagi hatinya pulih. Karena siapa memulihkan? Tuhan Yesus. Yang bisa memulihkan hati kita lagi, pulih lagi, utuh. Meskipun pernah dihantam sampai pecah semua. Terpatah-patah hati ini. Tapi dipulihkan utuh lagi. Seret. Itu hati yang bijaksana. Tidak mudah. Tapi bisa kita lakukan. Asalkan apa? Kita mau membuka. Masuk hatiku Tuhan. Masuk dalam hatiku. Hati itu sumber segalanya. Hati itu saya umpamakan seperti kemudi.
yang mengendalikan hidup kita. Siapa yang memegang kendali kemudi kita? Kalau Tuhan Yesus, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kita hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau dikendalikan oleh iblis, sudah. Hati ini penuh dengan kebencian, dendam, iri hati. Apalagi tidak mudah mengampuni, jengkel. Banyak anak Tuhan tidak mau ke gereja karena satu, ada hamba Tuhan menyakitkan. Hanya satu orang Tuhan dibawa-bawa, ya kan? Karena satu orang ini gak mau gereja kok, wes podo gereja, gak mau ke gereja sana, gak mau ke gereja situ, ABC percuma, lebih baik di rumah. Biarkan orang itu urusannya dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengampuni, ampuni. Itu hati yang ingin Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau yang mengendalikan hati kita adalah Tuhan, kita akan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ingat di dalam Matius 13, seorang penabur, setiap kita menerima benih firman Tuhan kan? Hati kita beda-beda loh ya. Kalau benih firman itu tertanam di dalam benih firman tertanam di jalan, diumpamakan hati kita itu seperti pinggiran jalan gitu. Bertumbuh atau tidak benih firman Tuhan? Tidak. Bisa diinjak-injak orang, dimakan burung, tidak bisa bertumbuh. Di batu bisa tumbuh tidak benih? Bisa, tapi hanya beberapa saat, karena akarnya tidak kuat. Di semak belukar, semak duri, tumbuh, tapi terimpit. Itu tadi penuh kekecewaan, kepahitan, sehingga bisa menghujat Tuhan. Tuhan gak adil. Dia kok seperti ini, aku kok bisa seperti ini. Hati. Jaga hati kita. Karena kita tidak tahu hati kita masing-masing kan. Tuhan ampuni aku. Pulihkan hatiku. Aku tidak mau benci dengan orang itu. Meskipun orang itu bencekno. Meskipun orang itu omongannya tuh menyakitkan. Gak ono api-api omongannya. Menjengkelkan. Membuat telingaku tuh merah dengarkan kata-katanya. Ingat, kalau hati kita dikendalikan oleh Tuhan, saudara dan saya pasti bisa mengatasi. Meskipun yang di sekolah ada istilah bullying ya. Ada kata-kata yang membuat kita marah. Jangan sampai kita adu jotos ya. Kalau di sekolah itu ya anak-anak mungkin ya lihat games itu ya. Jadi kalau kesentuh hatinya, kesenggol gitu, waduh hatinya sudah mudah marah. Anak kecil loh ya, kelas 1, kesenggol temannya gitu. Ini terus nangis-nangis gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang lihat game. Kadang-kadang memnya ditembak-tembak, dor di kelas 1 yang saya masih maklumi. Gurunya ditembaki, dor, ada apa? Itu mem, gameku mem. Padahal ini gurunya tuh nerangkan pelajaran. Mereka asik tembak-tembakan dengan teman-temannya. Saya pernah masuk, waktu itu gurunya nggak ada. Saya masuk, kan gitu ya kalau misalnya gurunya nggak ada. Saya lagi kosong, ada mapel yang lain saya masuk. Wah memang benar, buku gitu. Nggak tahu kok tiba-tiba buku gini, terus dia tembak gini. Dor gitu ya. Padahal ini gurunya sedang mengajar anak ya. Sekarang gadget itu luar biasa yang mempengaruhi segala sesuatu, segala aspek kehidupan dari anak sampai orang yang sudah dewasa. Tapi kita juga harus menjaga. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan ya. Jaga hati kita. Miliki hati yang mudah dibentuk. Ya, miliki hati yang mudah dibentuk. Jangan keras.
hati batu, ya. Saya ingat ya julukannya bangsa Israel itu ya, luar biasa. 3 julukan yang tidak menyenangkan sebenarnya ini ya. Dalam Yesaya ya, sudah keras kepala, ya kan? Kepala batu, tegar tengkuk, bayangkan julukan yang tidak mengenakan di telinga untuk bangsa Israel. Keras, sulit untuk dibenahi, sulit untuk digiring kepada kebenaran. Apakah kita seperti itu? Diberi julukan tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Berarti hatinya itu sulit dibentuk. Hatinya sulit dibentuk. Tidak mudah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita saat kita menyembah Tuhan, kalau benar-benar hati kita tulus, bersih, tidak ada menyimpan sesuatu, itu enak loh kalau menyembah Tuhan. Coba. Kalau saudara-saudara kalau ada kesalahan langsung minta maaf. Maaf ya, maaf. Jangan disimpan terus. Berhari-hari terus ada kebencian lagi, disimpan lagi, numpuk sampah. Sampah itu tidak baik. Bau. Sampah itu sesuatu yang menjijikkan. Makanya kalau sesuatu yang disimpan tidak baik, pasti keluarnya tidak baik. Saya sering melihat orang-orang yang punya kepahitan. Setiap kali mengucapkan ini langsung wut. Ucapannya tidak mengenakan juga. Wah, kelihatan ya. Kelihatan dari ucapannya. Berarti kalau saudara pernah atau dengar atau dekat dengan seseorang, kalau kita berbicara tentang tiba-tiba langsung nyulut gitu ya, berarti dia masih menyimpan sesuatu. Belum beres. Kalau sudah beres pasti oh ya tak apa-apa. Biarkanlah itu urusannya dengan Tuhan, berarti beres. Pemberesan tuh gak mudah. Jangan sampai kita yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, jangan sampai kita menyimpan sesuatu. Ya sudah, wes biarkan aja, buang. Ketika saya mendengarkan sesuatu yang tidak baik untuk saya gitu ya, loh ya loh, gak mau aku Tuhan, gak apa-apa wis. Saya dibilang inilah, saya dibilang itu, gak apa-apa. Saya tahu orangnya, aku mengampuni Tuhan, gak apa-apa, biarkan saja. Sulit mengampuni kan? Sulit. Ketemu orangnya, tapi biasa sajalah, itu ya, biasa saja. Saya pikir wah sudahlah, saya tidak mau dikotori hal-hal yang seperti itu. Ya, saya belajar melepaskan pengampunan. Makanya justru orang yang terdekat itu kadang-kadang seperti itu, menyakitkan juga ya. Yang kenal dekat entah itu teman kerja atau teman kuliah atau teman sekolah, wah justru yang dekat itu gesekan luar biasa. Belajar untuk mengampuni. Saya ini kan cari tentang hati manusia ya. Itu pernah saya baca. Saya ini dikategorikan kutu buku ya tidak, tapi suka baca. Apa itu artinya? Kalau kutu buku kan, wah numpuk-numpuk buku nih. Tapi suka baca, maksudnya kalau ada sesuatu yang baru saya buka-buka gitu ya. Saya buka-buka buku gitu ya. Ingat ini, padahal masih SD kayaknya ya, antara sekitar SD atau SMP. Buku tiba-tiba saya buka tentang hati manusia. Kan kalau buku sulit, ya sekarang kan zamannya sudah luar biasa. Searching lah saya. Menemukan yang saya cari selama ini. Gitu ya. Kan manusia ini kalau di dalam firman Tuhan kan ada di dalam 2 Petrus ya. Anjing itu kembali kepada muntahannya. Itu menjijikkan memang. Sampai manusia diumpamakan anjing itu akan kembali kepada muntahannya. Babi itu kembali kepada kubangannya. Menjijikkan intinya. Memang iya. Saya punya anjing. Ketika muntah dijilati lagi. Oh, Alkitab itu seperti itu ya. Muntahnya dijilati lagi. Kan menjijikkan kan. Dosa itu seperti itu. Saya punya kakak. Tapi kakak saya sudah meninggal ya. Yang nomor 1.
Dia kakak yang pinter ya, pinter. Dia lulusan Institut Teknologi Bogor. Institut Pertanian Bogor di IPB ya. Pada saat itu diserai di Jakarta peternak babi. Wah, saya waktu itu nginap di sana. Itu kayaknya wisudanya IPB di sana ya di Bogor. Dan kakak saya di Jakarta. Lah itu diserai, jadi intinya manajernya. Belum lulus tapi sudah diserai, dipercayai. Di daerah Kapuk, Jakarta sana ya. Saya masuklah di situ peternak babi. Wah, babinya gede-gede. Habis dimandikan, ya memang saya lihat babi itu dimandikan. Setelah itu kleset-kleset lagi. Di tempatnya gitu. Oh ya memang benar ya. Meskipun dibersihkan, tapi kembali lagi di kotor-kotoran gitu. Ada babi khusus, babi yang untuk pedaging, yang disembeli buat dimakan, babi kecap itu ya. Kasihan kalau distempel ya, saya nggak mentolo lihat waktu itu kan ada yang mengirim babinya. Distempel-stempel kan dipanasi dulu ya. Dipanasi gitu, satu babinya gitu ya suaranya Pak. Saya ingat ya, ada yang besar-besar ini untuk yang beranak khusus untuk generasi berikutnya gitu ya. Yang babi yang gunda-gunda itu yang khusus pedaging. Saya lihat ternyata babi itu yang gede loh ya. Oh besar loh, sungguhan loh. Ternyata dipilah ini yang untuk pedaging, ini untuk yang khusus untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya. Panjang loh. Wih gede merah, pink gitu babinya ya. Suaranya gitu ya. Pernah lihat babi enggak? Pernah enggak? Ya seru ya, baunya sudah enggak karu-karuan. Ya gitu loh ya. Itulah babi. Jadi manusia saja seperti itu. Jangan sampai kita dibilang seperti itu ya. Jadi jaga hati kita. Ya, jaga hati kita supaya kita memang kita orang berdosa tapi jangan kembali kepada sesuatu yang tidak baik. Balik lagi, ingat kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti anjing, jangan seperti babi. Kalau sudah dipulihkan ya dipulihkan, jangan jatuh ke lubang yang sama. Jatuh dosa ini, jatuh lagi ke dosa itu, jatuh lagi. Jangan sampai seperti itu. Kita harus waspada, jaga hati kita. Jaga hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Oke, saya minta tolong multimedia ya. Nah ini yang saya cari lama sekali ya. Baru kemarin itu kok saya tertarik itu ya tentang hati. Tentang hati manusia yang tidak bisa kita ketahui. Manusia itu bisa melihat luarnya, wah ganteng, wah cantik, wah lemah lembut, wah halusnya orang ini, wah sopannya, belum kenal, belum tahu hatinya, ya kan? Orang itu ada orang lihat, saya pernah lihat orang ya, wah mukanya serem ya, ternyata kalem. Pagi, salah menilai, saya ini salah menilai. Ternyata masuk teman-teman saya. Wih kita salah menilai ya Mem. Kayaknya orangnya terlalu sangar. Ternyata baik, sopan ya kan. Omongnya biasa, oh ya ramah. Tapi pada saat diam itu sangar gitu ya. Tapi pada saat kita sapa, kita ajak ngobrol. Baik, jadi hati-hati ya. Jangan salah menilai. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Apa yang keluar dari mulut. Kalau baik. Itu perbenarannya baik. Hatinya benar-benar dipulihkan ya. Oke. Hati yang pertama. Nah ini ya. Ini awal. Hati yang dipenuhi firman Tuhan itu seperti ini. Wah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nyangkal diri, pikul salib. Ada Roh Kudus dalam hatinya. Tapi ini roh-roh kenajisan. Itu sudah mengintai loh ya. Ingat ya, iblis itu seperti singa. Di tengah-tengah kita tidak tahu kan. Benih firman itu bisa diambil. Makanya benih itu tidak bisa bertumbuh. Karena hati kita dan kuasa-kuasa yang ada di lingkungan kita ini. Hati kita
dicuri. Benih firman Tuhan bisa dicuri. Ini ya, hati ini masih mata rohaninya, ya, mulutnya, ucapannya baik. Karena ada kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang menuntun hidupnya. Kuasa-kuasa kegelapan tidak ada di dalam hatinya. Tetap loh ya, iblis itu mengincar kita. Semakin kita setia, semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, semakin banyak yang mengintai. Bagaimana caranya orang ini bisa jatuh ya? Buka celah sedikit, masuklah. Kan itulah kehidupan kita. Makanya sekuat-kuatnya kita, kalau kita membuka celah, kita bisa loh jatuh dalam dosa. Bisa. Nih ya, lanjut. Ini masih hati yang belum dikuasai kuasa kegelapan. Ada ini sudah ya. Sudah Alkitabnya ditutup, ya kan? Sudah redup. Rohnya tidak menyala-nyala, adem ayem, wis pokoknya duduk ke gereja, angkat tangan yuk angkat tangan, dengar firman Tuhan dengar firman Tuhan. Tapi rohnya padam. Memang kita tidak tahu. Saya ketua kaum muda, pengurus kaum muda tidak tahu. Rohnya padam, kering. Kalau kita peka, kok aku gini ya? Kok rasanya tuh jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan tuh gak jauh loh ya. Kita, berarti ada sesuatu gak beres. Kalau sampai kita rasanya jauh, kok jauh sih Tuhan? Enggak, Tuhan gak jauh. Kita, yang ada sesuatu yang kita simpan. Ada kebencian, ada sesuatu yang tidak kita bereskan. Malas baca Alkitab, malas berdoa. Siap-siap ini. Iblisnya bersama antek-anteknya itu binatang-binatang itu adalah melambangkan apa? Ada kenajisan, ada kesombongan. Jauh dari Tuhan, tidak suka baca, tidak mau dipimpin Roh Kudus. Ayo, taat pada Tuhan, taat pada orang tuamu. Sopo, orang tuaku kayak gitu kok ditaati. Itu loh taat pada pemimpin rohanimu. Apa? Omongannya sama kayak gitu kok. Roh Kudus sudah mengajari. Kita punya telinga kan? Punya telinga rohani juga loh ya. Hati kita berbicara. Ada sesuatu yang tidak beres itu sebenarnya kita peka. Tapi kalau sudah dipenuhi kuasa gelap tadi, nanti ada gambarnya, wah sudah kebek wis. Hati ini kus kebek wis firman Tuhan keluar. Ya ini kan masih ada Alkitabnya. Tapi tertutup. Tidak mau baca. Sopo firman Tuhan apa? Aku gini tetap kayak gini aja. Aku ke gereja tetap seperti ini, hidupku gak berubah. Orang itu seperti itu bisa diberkati Tuhan, aku mau gak diberkati. Aku sudah setia, aku sudah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya di mana? Kalau seperti itu berarti ada motivasi yang tidak baik hati, kan kembali ke hati kan? Kalau ada motivasi yang tidak baik, Tuhan itu tahu. Ini kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu sumber segalanya, sudah lihat aja. Lihat Tuhan, apapun yang terjadi, aku lihat Tuhan. Pasti Tuhan akan menyediakan sesuatu, menata sesuatu di depan kita. Omongan apa, omongan ini, yang penting aku ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Aku ingin pemberesan, tidak menyimpan sesuatu. Adakah sini yang benci dengan orang tuanya? Kalau sudah beres, oh aku sudah beres, oh Tuhan bisa, aku tidak apa-apa, gak masalah. Ada apa benci dengan kakak atau adiknya yang menyimpan sesuatu yang tidak baik? Bereskan. Ini berhubungan dengan roh kita. Ya, jangan sampai padam seperti ini. Iblis sudah siap-siap ini, ayo masuk gitu ya. Serbu hati ini yang gelap. Oh buktinya itu Alkitab ditutup.
wis redup, nggak ada api Roh Kudusnya di dalam hatinya. Ya, tidak ada pikul salib, tidak ada menyangkal diri. Lanjut yang berikutnya. Nah ini sudah hati yang sudah dikuasai iblis. Kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus meninggalkan ruangan hati. Di mana ada gelap, terang itu akan pergi. Kalau sudah dikuasai kegelapan, sudah mata gelap, mudah marah, mudah tersinggung, mudah menyalahkan satu sama lain, mudah menyalahkan situasi. Aku kalau gini pasti nggak kayak gini. Nah, itu ya. Hati mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala hal itu kembali ke hati kita. Ya saat ini mungkin hatinya masih terluka dengan omongan atau apapun. Tuhan balutlah hatiku, pulihkan hatiku. Karena hati ini sumber segalanya. Kalau hatinya tulus, murni, itu akan terpancar. Ucapan kita itu jadi berkat. Ucapan kita itu memotivasi orang lain. Ucapan kita itu menjadi penyemangat teman kita. Karena tadi, hati yang pertama tadi, firman Tuhan ada. Roh Kudus tinggal dalam hatinya. Salib, pikul salib menyangkal diri. Jadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Pikul salib dan apa? Menyangkal diri. Sebenarnya aku senang, tapi tidak boleh menyangkal diri. Pikul salib, meskipun ada omongan yang tidak baik, aku tetap maju. Meskipun banyak keluarga kita, kamu kok masuk ini sih? Misalnya banyak keluarga kita yang mayoritas misalkan. Tapi kita kekeh, aku tetap mengikut Kristus. Omongan yang tidak enak di tetangga kita, tetap pikul salib. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia. Apapun jadikan tanggung jawab kita di gereja. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Buka hati kita semuanya. Ini aku Tuhan. Perbarui hatiku. Aku tidak mau simpan sesuatu yang tidak baik. Aku ingin bersih. Ya. Yang terakhir. Oh ini. Belum terakhir ya. Nanti ada satu lagi. Kebenaran ini hatinya sudah dipulihkan. Tuhan pulihkan aku. Firman Tuhan mau masuk lagi. Roh Kudus. Iblis keluar kan? Iblis dan antek-anteknya keluar. Tidak tahan terhadap terang kuasa firman dan Roh Kudus. Dikuasai lagi hati pikirannya dengan Tuhan. Diperbarui, dipulihkan. Jadi hati yang taat. Hati yang diubahkan. Sehingga pada saat menaikkan pujian, kita mengucap syukur rasanya enak, ringan. Kan tidak ada beban. Karena kita beres. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kuasa gelap meninggalkan hati kita. Dan kita beralih. Tuhan kuasai hatiku, kuasai hidupku. Terakhir. Nah ini, gak kelihatan ya. Di situ ada, kelihatan di sini kelihatan ya. Oh ya, ada pencurian, penipuan, kekerasan, kemalasan, ya pengontrolnya iblis yang bertata di hati orang yang hidupnya dalam kegelapan. Ada rakus, belum. Ada rakus. Terus apa lagi tuh? Mata hati gelap, kesombongan. Rakus itu babi, ya kan? Pemberontak itu kambing, kesombongan burung merak. Kura-kura itu malas, kekerasan itu harimau, ya kan? Penipuan itu ular, ya kan? Berbelit-belit, licik. Wah, pencurian. Itu apa pencurian itu gambarnya? Apa kambing ya? Bukan kambing ini ya. Apa itu gambarnya? Apa?
Singa? Bukan. Kuda. Oh, kerbau mungkin ya. Suka mencuri. Nah, merak itu kelihatan ya. Itu kesombongan. Nah, mata hati gelap sudah. Mata hatinya itu sudah tertutup. Karena dikuasai oleh iblis. Babi ini rakus. Ya, simbolnya kenajisan ya. Babi itu kenajisan. Itu ya. Lanjut lagi. Terakhir, miliki hati yang Tuhan mau apa? Bersih, terang, ya, tidak menyimpan sesuatu, ya, penuh firman Tuhan, penuh Roh Kudus. Nah ini, Ibu Semira ini bisa bahasa Yunani ya, Bu Semira ya. Kataroi, benar ya, kataroi ya. Itu artinya bebas dari campuran dan tidak bernoda. Miliki hati seperti itu. Hati yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Kalau hati beres, itu rasanya itu enak, ya kan? Ada damai sejahtera, ya, mengucap syukur. Meskipun ada omongan tidak baik, sudahlah. Karena hatinya sudah dikuasai Tuhan. Ada Roh Kudus yang bertata. Jadi sesuatu yang tidak baik, selama kita nggak melakukan sesuatu ya sudah. Isi going aja, santai saja. Tidak usah dipikirkan sampai beban berat rasanya. Akhirnya kita menyimpan sesuatu kebencian. Nah, rugi sendiri. Ada sesuatu yang tidak baik sudah. Ampuni saja. Kalau aku nggak melakukan ya sudah. Ampuni saja. Ya, itu ya. Miliki hati yang Tuhan mau. Dengan firman Tuhan siang hari ini supaya menjadi berkat buat kita semuanya. Kita baca ayat terakhir, Matius 5 ayat yang ke-8. Terakhir ya. Bisa dibantu multimedia. Matius 5 ayat yang ke-8 ya. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci, bersih, terang. Tidak bernoda. Benar-benar dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Ini bukan untuk yang wah itu untuk pelayan Tuhan. Bukan semuanya. Anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan yang dari kecil, remaja, kaum muda sampai umur yang sudah lansia. Miliki hati yang dipulihkan. Hati yang taat dan takut akan Tuhan. Yuk kita berdoa. Kita nyanyikan pujian ya. Kita berdoa nanti saya serahkan ke ketua kaum muda. Yuk kita nyanyikan pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Tuhan inilah yang ku mau. Ya. Tuhan Engkau yang tahu hatiku. Ya kita bangkit berdiri. Engkau tahu hati kami Tuhan. Ubah bentuk hati kami. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati yang mudah dibentuk. Hati yang dipulihkan. Di situ Engkau berkuasa. Engkau ada di hati kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenteram. Engkau menerima
dipulihkan, hatimu dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena letak segala sesuatu dari hati kita akan terpancar kehidupan, terpancar kemuliaan Allah. Melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Miliki hati kami Tuhan. Bertatalah dalam hati kami, supaya hidup kami dalam kebenaran firman Tuhan. Kontrol hidup kami. Roh Kudus berbicaralah, supaya kami benar-benar menjadi pemuda-pemuda yang militan, pemuda-pemuda yang dipakai Tuhan, pemuda-pemuda jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, di sekolah kami, di kampus kami, pekerjaan kami, Engkau yang mengubahkan kami, Engkau yang menuntun kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita diberi kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Makasih Feli. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kalau sebenarnya kami akan memberi persembahan, Tuhan menolong, biarlah kami memberi dengan sukacita Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu berikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita pujikan hanya dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Melalui pujian penyembahan kami, menyenangkan hati Tuhan. Melalui pengagungan penyembahan kami menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau pakai setiap kami para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Baik itu tim multimedia, worship leader, singer, tim musik, soundman, aser, semuanya yang terlibat dalam pelayanan Kau memberkati. Dalam sekolahnya, dalam pekerjaan, dalam apapun juga Tuhan memberkati. Karena Engkau Tuhan Yesus sangat baik, sangat mengasihi kami semuanya. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau menuntun masa muda kami. Jadi masa muda yang cemerlang. Masa muda yang dipakai Tuhan. Masa muda yang diberkati Tuhan.
Karena rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera yang kau limpahkan buat setiap kami. Kita angkat kedua tangan kita semuanya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Apabila tangan kami naikkan pada Tuhan. Kau akan turun tangan, Kau akan memberkati setiap kami. Berkat-Mu akan turun melimpah atas kehidupan kami. Berkat dari Allah yang senantiasa melimpah, turun, tercurah dalam setiap kehidupan kami. Engkau naik tidak turun, Kau menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang Kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan turun melimpah atas kehidupan kami semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Kristus yang sudah terima berkat, katakan sama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus berkati.